Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja guru PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari LPTK Universitas Pendidikan Badung, bidang studi pendidikan bahasa Inggris dengan NIM 2520334. Pada hari ini Rabu tanggal 27 Agustus 2025 saya membuatkan video praktik pembelajaran di kelas 9 MTSSI Melama Lumbutu Pidijaya dengan materi teks prosedur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Have you breakfast? Yes. Are you happy today? Yes. I'm happy. I'm happy. Okay, before we start our lesson today, let's pray. Kita baca doa dulu biar belajar kita hari ini berkait. Dan let's start bacaan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana. Okay, before we start our lesson, I would like to check your attendance. Anyone present? Okay, I will call the name. Anis, Yes, sir. Anissa, Yes, sir. Ayatul, Yes, sir. Cut Naira, Yes, sir. Yusifa. Indonesia Tuhanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Do you like cooking? Yes. Do you like cooking? Okay. Because I girl, you like cooking. What is your favorite food? Do you know how to make it? Yes. You know Yes. how to make it. Can you tell me how to make it? Maybe what was fried rice. Anyone? Tell me. Ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya, ya. Materi sebelumnya itu tentang label. Di label itu, ya, di label ada misalnya Indomie, itu kan ada cara menyajikannya. Ya. Itu ya. Nah, itulah ini kaitan dengan materi yang sebelumnya. Di Indomie itu ada langkah-langkah, ada ingredient dan sebagainya, ya. Jadi tujuan kita belajar untuk hari ini, kita akan mengidentifikasikan teks prosedur, yaitu pertama tujuannya apa, ya. Kemudian yang kedua struktur teksnya, kemudian yang ketiga unsur kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Itu yang pertama tujuan kita belajar dalam teks prosedur ini. Kemudian yang kedua nanti kita akan menyusun kembali teks prosedur dengan baik dan benar. Today we will learn about text prosedur. Karena teks prosedur itu nanti akan membahas langkah-langkah kita dalam membuat sesuatu. Jadi kalian suka suka memasak, pasti ada langkah-langkah yang harus dilakukan supaya masakannya jadi. Kita explaining dulu ya, biar semangat dulu. If I say morning, you have to clap one. If I say afternoon, you clap twice. Yes. Then if I say evening, you don't have to make like this. You know? Okay. Morning, afternoon, evening. Okay. Evening, afternoon, morning, afternoon, morning, evening. What is prosedur? Apa itu teks prosedur? Teks prosedur
rider on how to make or to use something. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang memberikan instruksi atau menginformasikan atau membantu pembaca tentang bagaimana cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Itu adalah pengertian daripada teks prosedur. Kemudian yang kedua ada social function ataupun purpose, tujuannya. Itu apa itu kita gunakan teks prosedur? Untuk memberi petunjuk. Yang berapa? To tell or to explain the reader how to make or to operate or do something through a sequence of action or step. Jadi teks prosedur ini bertujuan untuk memberikan petunjuk tentang langkah-langkah, metode ataupun cara dalam mengoperasikan ataupun melakukan sesuatu. Generic structure. Struktur secara umum, struktur teks. Setiap teks itu pasti memiliki strukturnya, ya. Nah, di sini untuk teks prosedur ada 3 jenis struktur teks secara umum. Yang pertama goal or aim, itu adalah tujuan. Goal merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan maksud ataupun tujuan dari sebuah teks. Itu letaknya yang paling atas di bagian yang pertama. Kemudian yang kedua material. Apa itu material? Berisi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat suatu barang ataupun dalam melakukan sesuatu. Apa saja yang kita perlukan supaya tujuan yang ada tadi itu bisa tercapai bahan-bahannya. Baru kemudian ke yang ketiga step, langkah-langkah. Yang ketiga adalah langkah-langkah, serangkaian langkah-langkah ataupun instruksi yang dilakukan dalam membuat ataupun melakukan sesuatu. Untuk mencapai goal itu harus ada material dan juga harus ada langkah-langkah yang benar. Karena kalau langkah-langkah tidak benar, hasilnya pasti akan berbeda. Next, language feature, penggunaan tata bahasa. Setiap teks memiliki tata bahasa tersendiri yang digunakan di dalam konteks. Nah, untuk teks prosedur, yang pertama ada using action verb. Ada yang tahu apa itu action verb? Kata kerja aksi, ya. Kata kerja aksi atau tidak. Contoh apa? Seperti cut, potong, fold, twist, or slice, pour, cook, etc. dan lain-lain. Yang kedua, using imperative sentence, menggunakan kalimat perintah. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Dan using simple present tense. Untuk teks prosedur kita menggunakan simple present tense. Misal tulis, tulis dan sebagainya. Dan teks yang berikutnya ada linking word. Apa linking word? Kata penghubung. To do with the task ada first, when, then, second, next dan seterusnya. Itu digunakan untuk apa? Untuk menghubungkan langkah pertama, langkah kedua dan seterusnya sampai selesai. Then example. Nah, ini yang sering kalian sebutkan tadi. Ini juga menjadi favorit, ya. Favorit kalau fried rice ini menjadi favorit daripada makanan, ya, kesukaan. Oke, kita lihat di sini di bagian pertama how to make fried rice. Ini how to make fried rice itu kalau kita lihat ke struktur bahasa itu masuk ke mana? Goal, ya. Goal artinya tujuan yang mau kita capai itu apa? Maksudnya itu apa? Ya. Kemudian ada yang kedua ingredient. Bahan-bahan yang kita perlukan, ya. Bahan yang diperlukan. Yang pertama ada a plate of rice, 2 tablespoon oil, 1 tablespoon soy sauce, 1 egg, 5 shallot, 2 cloves of garlic, some salt and pepper. Itu bahan yang kita perlukan untuk mencapai tujuan goal, tujuan di atas. Dan step, langkah-langkahnya. Nah, ini yang paling penting juga. Karena kalau langkah-langkahnya tidak berjalan sesuai, tidak tercapai. Yang pertama ada slice the shallot and garlic, pour the oil into the pan and heat it. Cook the shallot and garlic until smells nice. Put the rice into the pan. Season with some salt and pepper. Stir the rice until all the ingredients are mixed well. And then put, yang the last one, put the rice in the plate. Akhirnya yang terakhir adalah sudah siap untuk dihidang. What kind of the take-home? Kita ulangi lagi. What kind of take-home? Yang kita lihat contohnya. Prosedur. Now, what is the social function of each example? Social function, fungsi sosial. Fungsi sosial itu apa tujuannya? Yang pertama tadi ada 2 contohnya, kan?
ya. Nah, ini terakhir measure, derivative, and then derivative. Apa saja ini? Ada put. Ada put, apa lagi? Slide. Apa lagi? Ada put, ada cut, ada slide, apa lagi? Ada steer, jadi kan? Ada mix, ya, ada hit. Itu adalah kalimat apa namanya? Ada gerasi. Jadi lihat dulu kan. Please observe, silakan diobservasi, lihat langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya dilakukan. Oke, ada penjelasannya cooking on the medium high heat. Jadi apa itu cooking on medium high heat? Dimasak di tengah, setidaknya jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu panas ya, jangan panas enggak hangus. Kita bagikan ke KPD untuk kita kerjakan secara kelompok. Ini question yang ditanyakan dari apa tadi yang sudah dipaparkan semuanya. Ada? Ada. Oke, apa? Oke. Ustaz, di pelajaran itu cuma pakai buat Excel, nggak pakai untuk Enggak, iya bagus. Nah, terima kasih. Untuk naik prosedur kita menggunakan berwarna aja. Kita nggak menggunakan bola karena yang segera kita lakukan itu. Kalau untuk 2 itu digunakan misalnya untuk pasten. Itu untuk naik prosedur kita menggunakan berwarna dan menggunakan action verb ya. Oke. Ada lagi? Kan di situ disuruh pakai terus apa bedanya sama Apa bedanya verb sama wan? Jadi bilangan itu ada 2, ada ordinal, ada kardinal ya. Kalau ordinal digunakan untuk apa? Untuk urutan seperti verb, second, third, dan seterusnya. Sedangkan kardinal itu menyatakan bilangan. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian kelompok ya. Kita bagi kelompok, nanti kalau yang dapat nomor 1 berarti kelompok 1 kita mulai dari sini. Kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya. Jadi berdasarkan nomor. Oke, boleh diambil nih, satu orang satu diambil, nanti dibuka. Kalau dapat satu lagi berarti taruh di sini, kalau dapat kelompok yang lain dipindah ke yang lain. Oke, silakan. Satu orang satu ya. Ini LKPD-nya di setiap kelompok 1. Each group will have one task atau tugasnya dicapnya untuk kelompok itu semua ya. Kemudian petunjuk belajarnya itu coba dilihat di kedua ada petunjuk. Yang pertama, bacalah materi yang telah disiapkan dengan baik. Kemudian diskusikan secara kelompok.
Kemudian apabila ada yang kurang jelas ditanyakan. Ya, oke sekarang let's start kita mulai. Langsung diisi ya, langsung dibaca, kemudian diisi di mana jawabannya yang benar. Ya, nanti waktunya 5 sampai 10 menit ya, setelah selesai. Oke, silakan mulai. Oke, silakan dikerjakan secara kelompok, semuanya aktif untuk menjawab dulu ya. Boleh dilihat kamu ya. Oke, kelompok 1 sudah siap ya. Nanti sebentar lagi kita presentasi, kita tunggu semuanya dulu siap. Oke, kelompok 3 ya. Ditulis kelompoknya, kelompok berapa ditulis? Sekarang kita persilakan kelompok 1, kelompok 1 to present your task. Tugas yang pertama kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from the first group wants to present about procedure text. So procedure text is a text that explains, informs, or helps the reader on how to make or do something. Artinya, procedure text itu adalah teks yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat sesuatu. Jadi, fungsi prosedur teks itu adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu itu dibuat dan dengan langkah-langkah yang jelas. Terus ada juga struktur prosedur teks, yaitu pertama adalah flow, terus unsur-unsur kebahasaan pada teks prosedur yaitu menggunakan kata penghubung yang menunjukkan urutan. Misalkan pada sejak urutan itu kita pakai first, next, jadi kayak fungsinya itu untuk menghubungkan antara satu teks dengan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Terus ada juga pakai numbering, yaitu bilangan penanda. Itu hampir sama dengan adverb of sequence. Terus ada kalimat perintah, misal kayak ambillah, potonglah, in English like put, pour, point, and others. Terus yang terakhir menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan. Jadi action verbs ini biasanya dalam bentuk verb 1, jadi tidak memakai verb 2. First, put the good news or into the bowl. Then add a pinch of salt and onion paste. Second, pour some water little by little. Mix until becomes dry. Salt, sugar, and then thank you, that's all from us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Second, pour some water little by little. Mix until become a dough. After that, take a notebook, then draw
mendengar ya. Ada kata-kata yang baru, oke, lain ada kesulitan di mana? Sebenarnya kan ini mudah aja mencari jawabannya. Apalagi kalau kita mengetahui teknik ekonomi kalau kita apa bilangnya? Belum ya? Ya. Kalau udah tahu caranya tinggal kita carikan aja mana yang cocok walaupun ada kosakata yang belum kita tahu ya, tapi nggak masalah. Tapi kalau kita sudah paham dengan kontennya, itu akan memudahkan kita untuk isi. Oke, untuk ini ya langsung yang kedua ya, tugas yang kedua. Yang kedua kita akan menyusun. Nah, tadi kita sudah mengisi teks 4, kita yang keluar menyusun. Nah, kita rank teks yang prosedur yang sudah terbaca. Artinya aturannya tidak urutan. Sekarang Ustaz akan memberikan setiap kelompok itu nanti ada satu kelompok diberikan satu amplop ya. Di setiap amplop ini sudah terisi teks prosedur yang sudah dipotong-potong. Bagian-bagiannya mulai dari goal, gradient, step dan sebagainya sudah dipotong. Nanti kalian bisa bagikan setiap kelompok untuk susun kembali ke dalam urutan yang benar. Jadi gamenya nanti aturannya adalah yang pertama. Ini setiap kelompok nanti memegang satu kartu saja. Ini ada sesuai jumlah anggota kelompok. Nanti untuk ditempelkan satu orang satu di depan. Yang dinilainya adalah nanti yang pertama harus benar urutannya. Yang kedua kalau semua benar nanti kita lihat mana yang paling cepat menyelesaikannya. Ya. Maju ke depan ketika kawannya sudah boleh buat barisan, tapi ketika kawan sudah kembali sudah tempel, baru kawan berikutnya untuk maju untuk menempelkannya ya. Oke, sekarang saya akan membagikan ini isinya sama setiap kelompok untuk dapatkan ada satu amplop yang isinya teks prosedur. Jangan dibuka dulu ya biar sekalian biar waktunya sama ya. Kemudian ada linknya ini. Nanti. Oke, silakan dibuka. Waktunya dimulai dari sekarang. Ini untuk kelompok 4. Kelompok 3, kelompok 2, dan ini kelompok 1. Majunya satu-satu, ketika satunya sudah balik, baru maju yang baik. Oke, siap semua ready? Siap? Oke, silakan mulai. Satu orang satu aja maju. Jangan maju rame-rame. Satu orang maju. Yang paling pertama siap itu adalah kelompok. Sekarang kita lihat apakah benar nggak semua itu ada beda-beda. Coba perhatikan semua, lihat dulu semua ya. Yang pertama semuanya di goal kita lihat dulu semua sama ya. Ultimate, a glass of tea. Semua ada yang lain mungkin? Ada ya. Kemudian yang poin yang kedua ada ingredient. Ada yang salah penempatannya? Kemudian yang ketiga isi dari ingredientnya ada water, cibet, dan sugar. Ada yang salah? Ya. Kemudian step. Nah ini step kita lihat. Nanti ada yang tertukar. Yang pertama adalah first boil the water. Ada yang tertukar? Kita kelompok lain. Kemudian second take glass and pour hot water into it. Semua jawabannya? Semua yang benar ya. And then third, put the tea bag in the glass with hot water, then douse and pour it. Jawabannya semua sama ya. Tidak ada yang urutan yang salah. Kemudian next, yang keempat, then add the sugar into glass and stir it gently. Ya, semua ada yang salah mungkin jawabannya?
Kemudian terakhir finally the hot tea is ready to drink. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Kadang-kadang untuk kelompok pemenang ya, yang satu aja. Kelompoknya kelompok berapa tadi? 4. Maju depan nih, satu orang wakili untuk mereka ini. Siapa satu orang kelompok yang maju? Oke, semuanya Pak kasih tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih. Dengan berakhirnya tadi itu pelajaran sudah berakhir, namun sebelum kita tutup ya pembelajaran ini, ada beberapa ya yang mau saya tanya. Gimana pembelajaran hari ini? Seru. Menyenangkan? Wah, semuanya bisa ya? Ada mungkin yang mau ditanyakan? Boleh ya? Berikan questionnya. Enggak? Oke, kalau tidak ada nanti ini nanti ada latihannya yang kita berikan, nanti bisa diakses di Quizizz ya, nanti kodenya saya berikan itu semuanya untuk kita dikerjakan. Kalau ini kan kerjakannya secara kelompok ya, jadi di Quizzizz-nya bisa dikerjakan kali ini secara individu ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari ini apa? Kita ulang lagi materinya, yaitu tag prosedur adalah tag yang apa? Yang menjelaskan bagaimana melakukan ataupun mengoperasikan sesuatu. Kemudian di situ ada unsur apa namanya, struktur tagnya itu ada 3. Yang pertama ada apa? Ada goal, itu yang menanyakan tujuan ataupun maksud apa yang mau kita lakukan. Kemudian yang kedua ada ingredient, bahan yang perlu untuk kita lakukan agar tujuan itu bisa tercapai. Kemudian baru step, itu langkah-langkah ya, ada step langkah-langkah untuk kita secara berurutan maksudnya harus dilakukan supaya tujuannya bisa tercapai. Bisa begitu juga ada apa namanya, unsur bahasaan, language feature-nya ada menggunakan apa saja tadi? Ada imperative sentence, ada action verb, simple present tense, apa lagi? Kata penghubung, ada kita linking verb. Kemudian juga ada apa lagi yang terakhir? Ada ordinal number yang terakhir ya. First, second, dan seterusnya. Oke. Material sama, ingredient ataupun material bahan. Ingredient ataupun material itu sama, sebelah bahan. Ya. Oke. Untuk minggu depan kita masih materi yang sama. Kalau hari ini kita menyusun teks dengan benar, di minggu depan kita akan praktekkannya. Teks prosedur bagaimana membuat apa namanya, apa nanti kita pilih topiknya yang kita belajar, misalnya kita membuat nasi goreng dan sebagainya, nanti juga bisa kita praktekkan. Juga kita tutup pembelajaran kita ini dengan membaca hamdalah.